semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 tentang indikator asam basa. Jadi, pada mulanya, pengelompokan suatu zat yang termasuk ke dalam asam atau basa, ini dikelompokkan berdasarkan pada sifat zat pada larutannya. Sifat asam atau basa suatu zat dapat diketahui dengan cara mencicipinya. Misalnya, suatu zat dikatakan asam jika larutannya dalam air memberikan rasa asam. Sedangkan suatu zat dikatakan basa jika rasanya pahit dan terasa licin. Namun, pengenalan dengan cara ini beresiko tinggi karena ada senyawa kimia yang bersifat racun. Sehingga, untuk mengenali sifat suatu larutan dapat diketahui dari indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, indikator dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Ada beberapa indikator asam basa, yaitu indikator alami, kertas lakmus, indikator universal, terdiri dari larutan indikator dan kertas indikator, dan pH meter. Kita lihat yang pertama, indikator alami. Indikator alami ini dibuat menggunakan ekstrak tanaman seperti kunyit, kol ungu, kulit manggis, bunga kembang sepatu, bayam merah, dan bunga mawar. Ekstrak bahan-bahan ini dapat memberikan warna yang berbeda-beda dalam larutan asam maupun larutan basa. Sebagai contoh, kulit manggis. Kulit manggis ini dihaluskan, kemudian ditambahkan sedikit air. Warna kulit manggis dalam keadaan netral adalah ungu. Kemudian, ekstrak kulit manggis ini dibagi dua, dan masing-masing diteteskan ke dalam larutan asam dan larutan basa. Dalam larutan asam, terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kemerah-merahan. Sedangkan dalam larutan basa, terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Dengan demikian, ekstrak kulit manggis dapat digunakan sebagai indikator alam. Demikian juga dengan contoh ekstrak kunyit. Kunyit, warna aslinya adalah jingga tua atau orange. Nah, ekstrak kunyit jika diteteskan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna kuning. Sedangkan dalam larutan basa berubah menjadi warna merah. Demikian juga dengan kol ungu, bunga kembang sepatu, bayam merah, dan bunga mawar. Perubahan warna dalam larutan asam dan larutan basa dapat dilihat pada tabel ini. Jadi, dengan menggunakan indikator alam ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tanaman ini ke dalam sebuah larutan. Kemudian, lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah, kita bisa mengetahui larutan mana yang bersifat asam atau basa. Seperti kita ambil contoh ekstrak tanaman kol ungu. Warna aslinya adalah ungu. Jika diteteskan ke dalam suatu larutan, dan warna larutannya berubah menjadi merah, berarti larutan itu bersifat asam. Sebaliknya, jika larutannya berubah menjadi warna hijau, berarti larutannya bersifat basa. Dan jika tidak mengalami perubahan warna atau tetap berwarna ungu, berarti larutan itu netral, tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Yang kedua, kertas lakmus. Ini adalah gambar kertas lakmusnya. Jadi, kertas lakmus adalah suatu indikator atau petunjuk yang juga dapat membedakan sifat asam dan basa suatu larutan. Pada kertas lakmus ini, terdapat senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam atau basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah, seperti ini, dan lakmus biru. Cara menggunakan kertas lakmus ini, yaitu kita tinggal mencelupkan sehelai kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam larutan yang akan dideteksi. Jika kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah, berarti larutannya bersifat asam.
Dan jika kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru, berarti larutannya bersifat basah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada indikator lakmus merah dan lakmus biru. Jadi, lakmus merah akan berubah menjadi warna biru dalam larutan basah. Sedangkan dalam larutan asam dan larutan netral tetap berwarna merah. Sedangkan lakmus biru dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan dalam larutan basah dan larutan netral tetap berwarna biru. Yang ketiga, indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk menunjukkan keasaman dan kebasahan, kita bisa lihat rentang pH antara 1 sampai 14. Mari kita perhatikan warna-warna yang menandakan pH larutan yang telah ditambahkan indikator universal berikut. Kita bisa lihat ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk yang warna kuning sampai merah, ini menunjukkan larutan asam dengan rentang pH-nya yaitu di bawah 7. Kemudian warna biru sampai biru tua dan juga ungu, ini menunjukkan larutan basah dengan rentang pH-nya di atas 8. Sedangkan warna hijau menunjukkan bahwa larutan tersebut netral dengan rentang pH-nya adalah 7. Oke, jadi indikator universal ini ada dua, yaitu larutan indikator dan kertas indikator. Yang pertama, larutan indikator. Larutan yang sering digunakan sebagai indikator dalam laboratorium yaitu larutan indikator phenolphthalein, bromotimol biru, metil merah, dan metil jingga. Warna indikator tersebut pada larutan asam, basa, dan netral adalah sebagai berikut. Oke, jadi perubahan warnanya bisa dilihat sendiri ya dalam tabel ini. Jadi bisa kita ketahui bahwa indikator phenolphthalein jika diteteskan ke dalam larutan yang bersifat asam dan netral, maka tidak mengalami perubahan warna. Dan jika diteteskan ke dalam larutan yang bersifat basah, akan berubah menjadi warna merah muda. Demikian juga dengan bromotimol biru. Akan mengalami perubahan warna pada larutan yang bersifat asam, menjadi warna kuning. Sedangkan dalam larutan basah dan netral, akan tetap berwarna biru. Demikian juga dengan metil merah dan metil jingga. Akan mengalami perubahan warna pada larutan yang bersifat asam. Sedangkan pada larutan basah dan netral, akan tetap berwarna kuning. Sekarang, mari kita lihat komponen indikator universalnya. Jadi di sini ada indikator, ada trayek pH-nya, dan juga ada perubahan warnanya. Oke, bisa dilihat sendiri ya pada tabel ini. Yang kedua, kertas indikator. Ini adalah gambar kertas indikatornya. Kertas ini berupa kertas serap berbentuk strip, dan tiap kotak kemasan indikatornya sudah dilengkapi dengan standar warnanya. Seperti dilihat pada gambar ini, warna-warna standar ini sudah sesuai dengan nilai pH dari 1 sampai 14. Cara menggunakannya yaitu dengan mencelupkan sehelai kertas indikator ini ke dalam larutan yang akan diteliti nilai pH-nya. Langkah selanjutnya tinggal mengamati perubahan warna yang terjadi. Lalu bandingkan perubahan warna tersebut dengan warna standar yang tertera pada kotak kemasan ini. Oke, indikator asam basa yang terakhir adalah pH meter. Untuk mengukur pH secara lebih akurat, dapat dilakukan dengan suatu alat yang disebut pH meter. pH meter merupakan sebuah alat elektronik untuk mengukur pH suatu larutan dengan cepat dan lebih akurat. Dalam pH meter, terdapat elektroda yang bisa dimasukkan ke dalam suatu larutan asam basa yang akan diukur nilai pH-nya. Gambar pH meternya seperti ini. Cara menggunakan alat ini adalah dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Jika sudah dicelupkan, maka pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan.
Nilai pH tersebut bisa dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang ada pada layar digital pada alat pH meter itu sendiri. Jadi pada gambar ini, angka yang tertera adalah 9,84. Berarti nilai pH-nya adalah 9,84. Berarti larutannya bersifat basa karena nilai pH-nya di atas 7. Demikian pembelajaran kita tentang indikator asam basa. Jadi ada 4 indikator asam basa. Jadi bisa dipilih ya, mau menggunakan indikator yang mana dalam menentukan suatu larutan, apakah itu larutan asam atau larutan basa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel YouTube saya, dan share video pembelajaran ini sebanyak-banyaknya.